as-sanah ats-tsalisah minal hijrah. Utawi iki tahun yang ketiga dari hijrahnya Nabi. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa fi Ramadhanah. Nunnya fathah ya. Karena isim wairumun syarif. Wa fi Ramadhanah lan ing dalam bulan Ramadan. Minha sangkeng as-sana ats-tsalisah tahun yang ketiga. Minha sangkeng as-sana ats-tsalisah wulidah dilahirkan Al-Hasan sopo Sayyidina Hasan bin Ali putranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma amin. Radhiya mugi-mugi ridho sopo Allah taala anhuma sangkeng Hasan lan Ali. Wa fi Ramadhanah lan ing dalam bulan Ramadan. Wa fi Ramadhanah lan ing dalam bulan Ramadan minha sangkeng asana ats-tsalisah di bulan Ramadan tahun ketiga dari hijrah aidon halemani. Dakhalan Nabi dakhalah menikahi an-nabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengawini bi Hafsah kalawan Siti Hafsah di bulan Ramadan. Biasanya sekarang itu kalau masyarakat jarang. Yang banyak di bulan Ramadan itu biasanya apa? Santri kadangnya, santri. Jadi akad nikahnya di bulan Ramadan, tapi untuk resepsinya setelah Lebaran. Nah, jadi contohnya santri putri sama santri putra. Yang santri putri putra, yang santri putra rasa umpamanya dijodohkan sama pengasuhnya. Akad nikahnya setelah sholat tarawih, setelah tadarus. Tapi untuk resepsinya itu setelah Lebaran Idul Fitri. Nah, itu enggak apa-apa, yang penting di siang harinya harus puasa. Wa dakhalah lan menikahi sapa Nabi bi Zainab kalawan Siti Zainab binti Khuzaimah putrinya Khuzaimah al-Amiri kang bangsa al-Amiri. Al-Mulaqqabah yang punya gelar. Bi Ummil Masakin kalawan Ummil Masakin. Ummil Masakin itu maknanya ibunya orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin besok di hari kiamat yang perempuan ini berada di golongannya Siti Zainab bintu Khuzaimah. Nabi pun berdoa, Allahumma surni ma'al masakin. Ya Allah, kumpulkanlah saya beserta orang-orang miskinnya. Jadi orang-orang miskin itu mendapat keistimewaan besok di hari kiamat berkumpul dengan Nabi. Wa asyadlan hidup sopo Zainab indahu bersama Nabi. Hidup selama salasata ashur ing dalam 3 bulan. Nabi bersama Siti Zainab itu 3 bulan. Setelah itu summa tufiyat mongko nuli wafat sapa Zainab. Summa tufiyat mongko nuli wafat sapa Zainab. Wa fiha lan ing dalam iki tahun atau tahun ketiga dari hijrah yang di atas tadi. Wa fiha lan ing dalam iki tahun atau tahun ketiga dari hijrah tazawwaja Utsman bin Affan. Tazawwajah menikahi
Utsman bin Affan, sopo Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan menikahi atau mengawini Ummah Kulsum ing Siti Ummu Kulsum. Siti Ummu Kulsum itu adalah bintah Rasulillahi, yaitu putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Utsman selain sahabat Nabi juga menantu Nabi. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib selain sahabat juga sepupu dan juga menantu. Adapun sahabat Abu Bakar, sahabat Nabi sekaligus mertua. Wa fiha lan iku ing dalem iki taun tahrimul khamri utawi diharamkan khamr. Tahrimul khamri utawi diharamkan khamr atau miras. Jadi Nabi sebelum hijrah, waktu beliau ada di Mekah, khamr masih belum diharamkan. Kenapa? Karena memang banyak faktor, antara lain likilatil adat, umat muslim ini termasuk kategori minoritas, sangat sedikit. Jadi masih belum ada ketegasan larangan khamr. Terus selanjutnya ini kan bertahap. Setelah beliau hijrah, pada tahun pertama masih belum, tahun kedua juga masih belum. Baru tahun ketiga khamr itu diharamkan. Itu pun bahasanya tidak langsung secara bahasa jelas, enggak. Tidak memakai redaksi, contohnya ya, al-khamru haramun, enggak. Makanya dalam Al-Qur'an pakai bahasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal anshabu rijsum min amali syaiton. Bahwasanya khamar miras, terus wal maisir judi, termasuk judi yaitu main game ya. Kan apa? Judi itu adalah al-la'bu bainal ghurmi wal ghunmi. Judi itu adalah definisinya adalah sebuah permainan antara untung dan rugi, nggak jelas. Paham ya? Jadi setiap sebuah permainan yang nggak jelas apakah ini untung atau rugi itu namanya judi. Jadi maisir atau kimar dalam bahasa fuqaha ulama fikih yaitu diberi definisi yaitu sebuah al-la'bu, sebuah permainan bainal ghurmi wal ghunmi, antara untung dan rugi. Nah, kita asik main game ya kan. Sekali kita menghasilkan sekian, tapi setelahnya rugi sekian. Akhirnya semuanya dijual. Jadi tidak ada ceritanya orang kaya gara-gara ahli judi. Bahkan semuanya habis. Entah rumahnya, yang petani umpamanya, sawahnya dijual, sapinya dijual, semuanya. Bahkan emas, cincin, gelang dan kalungnya istrinya semuanya dijual. Laptopnya, HP-nya ya kan. Itu banyak kejadian. Termasuk kemarin 1 bulan kemarin saya sempat potong rambut. Di samping saya itu korban judi. Jadi semuanya ya habis. Bahkan mertuanya nuntut untuk tafrik, untuk pisah dengan istrinya. Semuanya ya kan, laptopnya, HP-nya, semuanya. Paham ya? Terus wal ansab, patung-patung. Nah, jadi memakai redaksi rijsun itu sebuah perbuatan najis yang keji. Jadi tidak memakai bahasa al-khamru haramun. Paham ya? Khamr itu haram enggak? Kenapa? Karena gini. Saya dulu sempat baca di muqaddimah Syarhul Kabir ya. Ada 30 juz mungkin, cuma di muqaddimahnya. Dakwah Al-Qur'an itu seperti ini. Seandainya dalam Al-Qur'an az-zina haramun, zina itu haram, as-sariqah haramun, mencuri itu haram, al-khamru haramun,
khamr itu haram, maka pada waktu itu mesti dakwah Al-Qur'an tidak diterima. Jadi orang-orang Quraisy pada waktu itu, apalagi yang mungkin baru masuk Islamnya, apalagi yang masih kafir, maka mereka akan kabur melarikan diri daripada Al-Qur'an. Makanya untuk memahami Al-Qur'an itu butuh beberapa tinjauan kedisiplinan ilmu-ilmu yang lain, ditinjau dari usul fikihnya ya. Oh, ini secara mantuk, mafhum, banyak, secara balaghah dan yang lainnya. Kalau untuk faham, tapi kalau cuma sekilas ngerti ya cukup terjemah. Oh, ya. Tapi untuk faham nggak bisa. Kenapa? Karena butuh beberapa ilmu yang harus kita kuasai. Paham ya? Seperti apa dalilnya memukul orang tua nggak boleh umpamanya. Nggak ada di Al-Quran. Adanya wala taqul lahuma uffin. Tidak boleh membentak kedua orang tua. Itu baru secara usul fikih. Membentak saja nggak boleh, apalagi memukul. Min jami'il mu'diyat, dari semua yang menyakiti orang tua umpamanya. Itu namanya mafhum aulawi. Paham ya? Nah, jadi sangat penting. Jadi kalau ada orang, saya nggak butuh kitab-kitab yang lain, langsung Al-Quran. Wah, itu namanya dalam Tanwirul Qulub namanya dolul mudilun. Orang itu sesat dan menyesatkan. Paham ya? Jadi kalau ada pengakuan siapa saja, tidak usah belajar kitab, langsung pada Al-Quran hadis, itu namanya sesat dan menyesatkan. Karena nggak paham, apalagi memberi pemahaman kepada orang lain. Ini. Jadi nggak langsung ketika Nabi sudah diangkat Nabi umpamanya, langsung khamr diharamkan, enggak, masih bertahap. Maka itu bedanya Al-Quran dengan kitab yang lain, dengan Injil, Zabur dan Taurat. Karena Al-Quran itu diturunkan secara tadrijian, syai'an fa syai'an, golilan fa golilan, bertahap sesuai dengan kebutuhan. Oh, ini ternyata tentang masalah larangan khamr, larangan zina. Ada yang di Madinah namanya Madaniyah, ada yang di Mekah namanya Makkiyah. Beda dengan yang lainnya. Yang tiga Injil, Zabur, Taurat langsung plus, langsung utuh. Langsung utuh. Al-Quran enggak. Ada yang di atas gunung, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Jadi di beberapa tempat. Wa fi hadhihi sanati lan ing dalam iki taun